Halo saudara-saudara semua, kita berjumpa lagi dari kami dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Josodipuro, Kota Surakarta. Kami patut bersyukur dan berterima kasih bertemu dengan saudara-saudara di dalam satu kesukaan, dan kami berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan dengan tidak kurang sesuatu pun, sebagaimana kami juga menyampaikan firman ini dalam keadaan sehat. Pelajaran kita pada sore hari di tanggal 11 Oktober hari Selasa, roh kembali kepada Tuhan. Kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 7 dan juga Pengkhotbah 12 ayat 1 dan 7, perbedaan apa yang dapat kita lihat di antara dua bagian Alkitab ini? Bagaimana mereka dapat membantu kita untuk lebih memahami kondisi manusia dalam kematian. Kita juga bisa lihat di Kejadian 7 ayat 22. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa kematian itu memang tidak bisa dielakkan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, upah dosa itu adalah apa? Maut atau kematian. Sebagaimana telah dipelajari di hari-hari yang lalu, bagaimana kejatuhan Hawa ke dalam dosa, dan bagaimana juga pintarnya setan melalui ular itu merayu Hawa. Dengan wajah yang polos dan lugu, dia merayu dengan penuh tipu daya. Kalau seorang penipu, dia berkata halus, tidak mungkin berkata kasar. Begitu juga yang telah dilakukannya kepada Hawa. Dan setan melalui ular itu memakan buah itu, sehingga Hawa melihatnya, dan ular itu tidak terjadi apa-apa, sehingga menggoyang. Dari situlah timbul apa? Setelah kejatuhan ini adanya kematian. Seperti yang sudah terlihat, Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah jiwa. Kejadian 2 ayat 7, dan jiwa tidak ada lagi ketika tubuh mati. Saya ulangi, seperti yang sudah terlihat, Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah jiwa, dan jiwa tidak ada lagi ketika tubuh mati. Ini ditulis di dalam Yohanes 18 ayat 4 dan 20. Tetapi bagaimana dengan roh? Apakah roh tidak tetap sadar bahkan setelah kematian tubuh? Banyak orang Kristen percaya demikian, dan mereka bahkan mencoba untuk membenarkan pandangan mereka dengan mengutip Pengkhotbah 12 ayat 7 yang mengatakan pada waktu itu debu akan kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tetapi pernyataan ini tidak menunjukkan bahwa roh orang mati tetap sadar di hadirat Tuhan. Sering kita melihat saudara-saudara kita mengutip hal-hal untuk demi kepentingan mereka. Banyak orang-orang Kristen sekarang ini mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen, tetapi mempercayai spiritualisme. Ini sekarang perlu pertanyaan, apakah saudara tetap mempercayai hal seperti itu? Padahal di Alkitab tidak jelas dikatakan tidak ada yang seperti itu. Pengkhotbah 12 ayat 1 dan 7 mengatakan dalam istilah yang cukup dramatis menggambarkan proses penuaan yang berpuncak pada kematian. Ayat 7 mengatakan apa? Mengacu pada kematian sebagai kebalikan dari proses penciptaan yang disebutkan dalam Kejadian 2 dan 7. Seperti yang telah dinyatakan pada hari ke-6 dari minggu penciptaan, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Tetapi sekarang Pengkhotbah 12 ayat 7 memberitahu kita bahwa debu akan kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi napas kehidupan yang Tuhan embuskan ke dalam lubang hidung Adam dan yang juga dia berikan kepada semua manusia lainnya kembali kepada Tuhan, atau dengan kata lain berhenti mengalir ke dalam dan melalui mereka. Jadi pengertian yang benar adalah yang mengaruniakan napas hidup adalah Tuhan sendiri. Pada saat sudah meninggal, napas hidup ini atau roh ini kembali kepada yang punya, yang mengaruniakannya. Jadi jangan kita berusaha untuk mengotak-atik bahwa sesudah meninggal nanti seperti ini. Kita harus percaya apa yang telah dikatakan oleh Alkitab, bahwa napas hidup itu
yang memberikan dan mengaruniakannya adalah Tuhan itu sendiri. Kalaupun terjadi kematian karena tua atau meninggal karena mungkin sakit atau dengan hal-hal yang lain, kalau dia sampai meninggal, napas hidup atau roh itu kembali kepada yang mengaruniakannya. Kita harus ingat bahwa Pengkhotbah 12 ayat 7 menggambarkan proses kematian semua manusia dan melakukannya tanpa membedakan antara yang benar dan yang jahat. Jika roh yang diduga dari semua orang mati bertahan sebagai wujud yang sadar di hadapan Tuhan, lalu apakah roh orang jahat bersama Tuhan? Gagasan ini tidak selaras dengan keseluruhan pengajaran kitab suci. Karena proses kematian yang sama terjadi pada manusia dan hewan. Kematian tidak lain adalah berhentinya keberadaan sebagai makhluk hidup, seperti yang dinyatakan oleh pemazmur. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil rohmu, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Mazmur 104 ayat 29. Kalau dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26 dikatakan di sini apa? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba sesudahnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, roh kembali kepada Tuhan. Roh itu kembali kepada yang punya dan yang telah mengaruniakannya. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita. Amin.